طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والصلاة والسلام على خير المرسلين وقائد المجاهدين وإمام أهل الميامين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله walau bisyikkim minat tamri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratil muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang saya muliakan. Bersyukur kita pada kesempatan siang hari ini atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Siang ini dalam keadaan sehat, dalam kesempatan yang cukup, dengan kekuatan yang prima, kita bersukacita hadir melaksanakan sholat zuhur. Di tengah-tengah kita melaksanakan tugas kewajiban dalam pekerjaan kita. Saya meyakini kalau pada siang hari ini kita tidak duduk di sini, kemungkinan besar kita juga akan duduk di tempat yang lain. Dan saya meyakini bahwa duduk-duduk kita pada kesempatan siang hari ini lebih utama di hadapan Tuhan berbanding dengan duduk-duduk di tempat yang lain. Dan oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang kita lakukan berdasarkan ketulusan, keikhlasan, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, karakteristik utama yang dimiliki oleh manusia berbanding dengan makhluk yang lain itu adalah nalar dan logika. Nalar dan logika inilah yang kemudian membantu manusia untuk memiliki motivasi dan cita-cita. Nalar dan logika ini pula yang seringkali juga membuat seseorang memiliki perspektif yang berbeda dari setiap orang dalam memahami sebuah peristiwa. Kalau seandainya kita di siang hari terlibat atau kalau tidak terlibat melihat sebuah peristiwa kecelakaan, masing-masing daripada kita melihat dengan mata kita sendiri, setiap daripada kita hadir di lokasi kejadian,
Dan setiap kita bisa menjadi saksi bahwa yang hadir di tempat itu bukanlah hanya kita, tetapi juga kawan-kawan yang kita kenal. Meskipun demikian, lokasi kejadiannya sama, waktu peristiwanya sama, dan setiap kita hadir di tempat yang sama. Akan tetapi karena nalar, karena logika, dan juga karena akal membuat setiap kita memiliki perspektif yang berbeda-beda terkait dengan peristiwa tersebut. Ada yang melihat peristiwa dari sudut pandang jumlah korban. Sebagiannya ada yang fokus kepada berapa jumlah mobil yang terlibat. Sebagiannya melihat kasihan, bukan hanya sekedar mobil yang terlibat kecelakaan, tetapi ada abang-abang yang mendorong cendol tersenggol juga. Dan pada saat kita kembali, kita akan ketemu dengan orang, mungkin ke ruang tempat kerja kita, mungkin belum sampai ke ruang kerja sempat nongkrong di tempat kopi. Sebagiannya lagi di perjalanan sambil nelpon keluarganya. Setiap kita akan menceritakan apa yang ia lihat dalam peristiwa kecelakaan tadi dengan perspektif dan angle yang berbeda-beda. Pasti nggak sama. Orang A cerita ke kolega di ruangannya dengan concernnya, yang nongkrong di kedai kopi tadi cerita kepada penjual kopi, dia menceritakan sesuatu yang berbeda dengan yang diceritakan oleh orang A. Dan begitu juga sahabat kita yang orang ketiga nelpon keluarganya di jalan sambil kembali ke kantor pun juga menarasikan deskripsi yang berbeda dengan kedua kawan tersebut. Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab kenapa seorang orang dalam kehidupan ini sering terlibat di dalam ketidakharmonisan. Nah, oleh karenanya, maka pilar pertama untuk membangun keharmonisan dimanapun kita hidup, termasuk di dalam tempat kerja, pertama yang harus didahulukan adalah ta'aruf, saling mengenal. Tim leader menggali masing-masing background dari masing-masing anggotanya. Kalau ngomong atas bawahnya berarti orang atahan mencoba memahami karakteristik timnya, yang timnya juga memahami style dan pembawaan bosnya, yang sesama tim kanan kirinya juga memahami. Ini poin pertama. Kenapa ini menjadi penting? Karena faktor terbesar yang seringkali membuat orang tidak harmonis itu karena tidak memahami, saling memahami. Jadi dia punya paradigma sendiri, dia punya imajinasi sendiri, dan memahami sesuatu dengan kacamatanya. Nah, oleh karenanya dalam konteks ini Allah bukan hanya meminta kepada orang, tetapi meminta kepada manusia mimbabil aula untuk melakukan proses ta'aruf. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah hadir dengan panggilan ya ayyuhan nas. Jadi ini bukan persoalan keimanan, tapi persoalan kemanusiaan, agar sesama manusia saling memahami. Di tempat kerja kita tidak sama seperti di dalam masjid. Dalam masjid ini semuanya orang beriman,
kepada Tuhan, tapi dalam kantor berbeda-beda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah sebut secara khusus, padahal mestinya ketika ngomong manusia sajalah. Tapi Allah hadirkan breakdown manusia ini, ada yang jenis laki, ada yang jenis perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Disebut laki-laki dulu karena yang pertama diciptakan dari bangsa manusia adalah laki-laki. Bukan dalam konteks untuk siapa yang lebih utama. Kadang-kadang siapa yang dulu ini menjadi problem bagi sebagian orang. Karena penyebutan awal itu seringkali menjadi keutamaan. Tapi kenapa Allah sebutkan zakar dulu baru untha, min zakari wa untha? Karena memang Allah menciptakannya, historisnya itu laki-laki dulu baru perempuan. Bapak-bapak, di tempat kerja ini saya nanya, di tempat kerja ini yang paling sering gaduh itu laki sama laki, laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan? Pak, yang sering gak harmonis di tempat kerja itu laki sama laki, laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan? Ada opsi keempat nggak? Nggak ada kan? Laki, perempuan, berarti kan kalau nggak laki sama laki, laki sama perempuan, perempuan kan? Nah, pertanyaan saya, mana yang sering kali nggak harmonis? Perempuan. Kenapa? Karena psikologinya perempuan tuh cuma pengen difahami, Pak. Jadi kalau bapak udah memahami perempuan, selesai persoalan. Persoalannya sekarang adalah sama perempuan, sama-sama pengen dipahami. Siapa yang maafin akhirnya? Disitulah gaduh. Maka sejatinya nggak ada yang bisa memahami perempuan kecuali perempuan sendiri. Buktinya sesama mereka berantem. Ibu-ibu nggak bicara ini ya, rahasia, yang begitu. Maka bapak tuh jangan pernah harap bisa menang sama ibu. Nggak ada yang mana, termasuk yang ngomong. Perempuan itu istimewa. Dan bapak tahu tuh kalau salah pun dia tuh nggak ngaku. Ya kan? Ada gak kisah yang lebih dahsyat daripada kisah istri penguasa Mesir yang menggoda anak angkatnya, namanya Yusuf? Ya kan? Kisah ketika Yusuf, konon namanya Zulaiha, berada di dalam ruang yang paling private. Untuk bisa masuk di situ melewati pintu tujuh pintu. Dan biasanya itu menunjukkan orang kaya. Jadi kalau rumah kita ini kalau pintunya sedikit berarti memang kita nggak kaya. Kayak saya ini Pak, buka pintu udah langsung jalan. Ya kan? Nah, tapi kalau orang kaya pintunya banyak banget itu. Pintu pagar depan, kemudian nanti masuk sampai orang privat. Nah itu Zulaiha. Ingat gak kisah nuans kita imajinasikan ketika pada saat Zulaiha itu lari mengejar Yusuf. Pas kira-kira di pintu yang ada suaminya, tiba-tiba istrinya, tiba-tiba perempuan itu ngomong, ma jaza'u man arada bi ahlika su'a. Ini kalau bahasanya bapak sekarang kan namanya play victim ini. Iya kan? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, bang. Kira-kira apa balasan buat orang yang menginginkan keburukan bagi istri abang? Yang gatel siapa? Yang ngerayu siapa? Yang ngegoda siapa? Yang ngejar siapa? Giliran ketemu, giliran ketahuan orang, giliran ketahuan suaminya, tapi justru malah bilang, bang, kira-kira apa balasan yang tepat diberikan kepada orang yang menginginkan keburukan buat istri abang?
Apa ada yang lebih berat daripada ini? Pilihannya dua, di penjara atau adzabun. Jadi ini perlu difahami. Jadi biasanya kalau orang itu tidak memiliki sa'atul ufuk, nggak memiliki ta'aruf yang dalam terhadap lingkungannya, seringkali disharmoni itu terjadi. Ini yang pertama. Saya sengaja tadi mention pertanyaan, mana yang seringkali gaduh, laki sama laki, laki sama perempuan, apa perempuan sama perempuan? Sekarang biasanya orang tuh sulit ngaku salah. Itu ada tiga. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya itu bener pun dia bisa bikin bener, salah pun bisa bikin bener biasanya. Karena dia punya sos. Yang kedua, orang tua. Orang tua ini kadang-kadang sulit menerima masukan atau usul dari orang bapak yang kerja udah lama. Kalau ada newcomer biasanya sulit kan? Kayak baru masuk aja ngomongnya udah kayak bener aja kan? Yang pertama, ini pemicu ketidakharmonisan. Padahal kalau logik kan mesti nggak kayak gitu. Yang pertama tadi apa ingat? Orang kaya. Orang kaya. Yang kedua? Orang tua. Yang ketiga, orang punya kuasa. Maksudnya pejabat. Mau ngomong bos takut saya. Biasanya begitu. Nah, yang terakhir itu perempuan. Bapak kalau salah mau minta maaf itu kan langsung direct selesai kan. Tapi kalau ibu punya salah, benar ya. Sekarang bayangin kalau seandainya di kantor itu Anda punya bos, pastilah dia kaya, dan biasanya kalau udah jadi bos orang tua, perempuan pula. Nah, sudah. Ya, itu. Makanya nasihatnya orang tua dahulu gitu, kalau kamu ini muda, jangan berani-berani sama orang tua. Kalau kamu ini masih bawahan, jangan berani-berani sama atasan. Kalau kamu ini orang miskin, jangan berani-berani sama orang kaya. Dan kalau kamu itu laki-laki, jangan berani-berani sama perempuan. Gak bakal menang. Maka ta'aruf itu penting. Selain itu Allah menyebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Suku, ras, etnik itu dia memiliki karakter, Pak. Dan ini perlu kita tahu. Orang yang hidup di perkampungan karakternya berbeda dengan masyarakat urban. Yang hidup membesar di pegunungan berbeda dengan yang di pesisir pantai. Coba bayangin kalau seandainya orang yang dari latar belakang yang berbeda ini kemudian hidup di dalam satu ruangan, satu atap dalam tempo waktu yang cukup lama. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau nggak masing-masing akan membawa karakter di mana dia dibesarkan? Ini ta'aruf menjadi penting. Ada sesuatu yang menurut masyarakat tertentu itu normal, tapi bagi masyarakat yang lain itu aib. Kalau kita cowok ngagetin orang mukul pantat laki itu kan biasa, tapi jangan lakukan itu di masyarakat suku lain atau bangsa lain. Wah, itu kriminal besar. Itu contoh kecil. Kalau saya ketemu bapak, kemudian selepas salaman janggut bapak saya pegang, normal nggak? Normal nggak? Nggak normal di kita, ya itu nggak sopan. Tapi bagi masyarakat Arab justru megang janggutnya senior itu ta'zim.
Coba kalau kita nggak memiliki saatul ufuk dan nggak memiliki pengetahuan yang cukup melalui proses ta'aruf dalam tempat kerja, pasti isinya gaduh terus. Ini penting. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bahwa kemudian penghujungnya adalah inna akramakum attaqakum, ya itu sudah pasti. Tapi masing-masing orang itu punya background. Masing-masing orang punya karakter. Dan Bapak udah pasti tahu masing-masing suku itu punya sifat yang berbeda dengan suku yang lain. Maka ini pertama ini harus clear, kita faham. Makanya kemudian kenapa dalam Islam itu tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Sementara yang paling rendah itu adalah salamatus sadr. Salamatus sadr itu dadanya lapang. Itu keimanan yang paling rendah. Padahal kalau kita hayati, memiliki kelapangan hati ke atas karib kerabat, kolega, sahabat itu berat. Tapi disebutnya sebagai tingkatan keimanan yang paling rendah. Kadang-kadang teorinya yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit thoriq. Di jalan ada hal, kalau guru dulu menerjemahkan ada duri di samping, disingkirin. Tapi kadang-kadang teorinya yang paling tinggi adalah izar, mendahulukan orang lain. Yang paling rendah adalah salamatu as-sadr. Ini yang pertama. Nah makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertama kali hijrah ke Madinah, ini proses ini dilakukan. Bahwa kemudian orang Mekah punya identitas yang datang namanya muhajirin, sementara yang orang Madinah namanya Ansar, identitas itu nggak bisa dilupakan. Karena di mana kita lahir dari rahimnya siapa kita nggak bisa milih. Tetapi proses untuk mu'akhah, untuk mempersaudarakan, itulah sejatinya proses untuk melakukan ta'aruf secara lebih dalam. Kadang-kadang masalah itu tidak perlu diselesaikan, dia cuma perlu dimaklumi. Ya, dan itu nggak mungkin bisa memaklumi kalau tidak melalui proses ta'aruf. Ini yang pertama. Makanya harus tahu karakter orang. Kalau orang itu nggak peduli dengan orang, yang penting saya, itu pasti nggak mungkin harmonis hidupannya. Karena dalam kehidupan di pekerjaan seringkali nggak pinter itu penting, tapi nomor sekian. Tapi yang penting selalu pertanyaan HRD pada saat awal adalah apakah kuat di bawah tekanan, apakah mampu tim work, kerja dalam tim, jadi pertanyaan. Nah itu yang pertama, jadi ta'aruf. Dan ini yang ditekankan. Makanya kalau seandainya setiap kita memiliki motivasi datang ke kantor itu karena tujuannya jihad, maka semestinya proses ta'aruf itu bisa dilakukan secara baik. Dalam satu kesempatan ada laki-laki, Rasulullah dalam masjid bersama sahabat-sahabatnya, ada anak muda tergopoh-gopoh di awal pagi membawa hewan ternaknya. Dan ternyata salah seorang sahabat yang melingkar bersama Nabi itu, apa bahasa sekarang tuh mungkin apa? Ya Rasulullah, lau kana hadza yas'a fi sabilillahi lakana khairan. Wahai Nabi, coba anak muda sepagi awal petang kayak begini udah keluar membawa binatang ternaknya, sesemangat itu. Coba kalau seandainya perjuangan itu, effort itu digunakan untuk fisabilillah, pasti lebih baik. Lakana khairan lahu. Ya, emang kadang-kadang orang yang terlibat di dalam kebaikan ini suka begitu ya. Makanya bapak-bapak yang sudah ke masjid ini baik, tapi seringkali penyakitnya yang anggap orang yang ke masjid itu belum baik. Dan ini di era Nabi juga ada model ini.
Ya Rasulullah, lau kana hadha yas'a, lau kana hadha fi sabilillahi lakana khairan. Mendengar pertanyaan itu dari sahabat, Nabi kemudian menjawab, lau kana hadha yas'a liwalidayhi kabiraini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya betul anak muda ini pagi-pagi pergi semangat membawa beberapa ekor hewan ternaknya, itu dilakukan untuk menghidupi dua orang tuanya yang sudah sepuh, syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Nabi nggak berhenti di sini. Lau kana hadza yas'a li waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya anak muda itu bekerja keluar dari rumahnya berpagi-pagi, menembus hujan, menembus macet untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, maka dia pun dikira sebagai fisabilillah, dianggap sebagai fisabilillah. Nabi menyempurnakan laukana hadza yas'a li nafsihi yata'affaf. Bahkan kalau seandainya anak ini melakukan itu semuanya untuk dirinya agar dia tidak meminta-minta, maka dia pun fisabilillah. Maka motivasi ini harus kita tanamkan. Lah orang fisabilillah kok gaduh? Kalau motif awalnya fisabilillah kok iri-irian? Kalau motifnya fisabilillah kok intrik-intrikan? Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak, setelah ta'aruf itu adalah ta'awun, saling membackup. Percayalah Pak, Bapak-bapak itu nggak mungkin menjadi pimpinan kalau nggak ada anak buah. Bapak-bapak bisa menjadi pimpinan itu karena ada anak buah kan? Ada tim kan? Ya nggak? Coba Bapak dijadiin CEO tapi kemudian nggak dikasih tim. Bapak pinter dikasih project, jadiin project manager tapi nggak dikasih tim, kira-kira bisa apa? Nggak bisa. Nah, tapi ta'awun ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak diawali dengan ta'aruf. Makanya Allah meminta dalam konteksnya yang lebih umum, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian yang ada di tempat kerja lagi jihad loh ya. Nah oleh karenanya, karena jihad itu ya ta'awun dalam jihad. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau pada akhirnya gaduh, kalau pada akhirnya berintrik, mana di mana letak fisabilillahnya, maka bangun. Umur kita ini ada yang menentukan, rezeki kita ini juga ada yang menentukan. Kalau sesuatu itu untuk kita, nggak mungkin akan melesat ke orang lain, walaupun orang lain berusaha untuk menggapainya. Kalau memang sesuatu itu untuk orang lain, walaupun kita jatuh bangun ingin mendapatkannya, nggak dapat. Nah oleh karena orientasinya bukan pada hasil, orientasinya ada pada proses. Ini tahun. Nah Rasul dulu pernah nyontohin. Rasul itu pada saat hijrah sebagai leader, Nabi memetakan potensi para sahabat, baik yang muhajirin maupun yang ansor. Pemetaan ini berarti kata ta'aruf tadi. Setelah dilakukan pemetaan, maka kemudian Nabi memobilisasi kepada para sahabatnya untuk melakukan kolaborasi. Sehingga dikisahkan di dalam sejarah pada saat hijrah itu ada salah seorang yang memiliki lahan kebun kurma yang luas.
maka dia memberikan kesempatan kepada muhajirin yang memiliki kompetensi di dalam perkebunan dan pertanian untuk mengelola sebagian daripada lahan kebun kurmanya. Yang punya kemampuan dan kompetensi di dalam peternakan diberikan kesempatan oleh para sahabat Ansor. Bahkan Usamah bin Zaid itu diberikan kesempatan, punya istri, silakan pilih. Saya punya beberapa istri yang menurut kamu cocok, nanti saya ceraikan dan kemudian kamu nikahi. Itu setting historisnya nggak sekarang, Pak, ya, jangan difahami sekarang. Tapi saat itu mungkin sesuatu yang lumrah orang punya istri lebih daripada satu. Tapi poinnya adalah pada tahun tersebut. Nah, duluanlah, nanti kalau waktunya saya ya saya. Tenang aja, nggak kemerungsung. Apa artinya duluan kalau pada akhirnya juga yang kita tinggal terlalu jauh, kita nunggu lama gak enak juga. Harmonis. Bapak nyampe duluan, tapi bapak tuh jauh di belakang. Ntar bapak gak bisa ngapa-ngapain juga ya, dia nungguin. Padahal pekerjaan nunggu tuh gak enak. Nah, disinilah biasanya yang membuat orang itu nggak tahu itu karena ada intrik, ada hasad. Maka Nabi mengatakan, wala tahasadu, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling gaduh, jangan saling musuh, jangan saling hasad. Tapi jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Padahal nggak mungkin kita ini bersaudara, karena ibu bapak kita berbeda. Tapi Rasul itu hadir untuk membuat kita bisa kolaborasi. Itu dengan bahasa wa kunu ibadallahi ikhwana. Bapak ibu-ibu, di antara hal yang membuat seseorang itu jadi nggak bisa kolaborasi itu biasa ngerasa paling, dan itu ibunya tinggi. Apakah saya pernah menceritakan kisah tentang Durrah, putri daripada Abu Lahab? Dia termasuk salah seorang sahabat yang mengikut hijrah ke Madinah. Sesampainya sampai di Madinah, Durrah ini kemudian bersinggah di salah seorang kediaman sahabat. Dan ternyata pada saat itulah ngobrol-ngobrol dan kemudian dalam tanda kutip dibully oleh kaum Ansar. Ya Durrah, anti ibnatu Abi Lahab alladzi qala anhu Rabbuna subhanahu wa ta'ala tabbat yada Abi Lahab. Wahai Durrah, kamu ini kan putri Abu Lahab yang Allah berfirman mengenainya, tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Durrah kecil hati. Rasul kemudian datang. Durrah kemudian datang kepada Rasul dan mengadukan apa yang diterima, mengadukan apa yang dia rasakan. Sampai kemudian Nabi itu menenangkannya. Fa'askana Nabi kemudian menyuruh tenang, duduk, mendudukkan. Fa'ajlasahan Nabi kemudian meminta Durrah untuk duduk. Cerita apa sebetulnya yang terjadi. Setelah menceritakan, Nabi mengatakan, udah tenang, nanti saya akan ngomong sama sahabat-sahabat. Dan betul, selepas habis sholat duhur, maka Rasul kemudian mengatakan, mali udha fi ahli, wahai sahabat-sahabatku, kok tiga-tiganya kalian nyakiti aku melalui keluargaku. Menyakiti keluarga sama saja menyakiti aku. Wallahi inna syafa'ati latunalu ala qarabati. Disebut satu persatu nama-nama kabilah.
Demi Allah, kata Nabi, syafaatku ini akan dinikmati, latunalu, akan diperoleh oleh kaum-kaum kerabatku, ya termasuk dulu ini. Nah, seringkali orang yang gaduh itu atau bully, makan dibawa-bawa keluarganya, dibawa-bawa asal kampungnya, dibawa-bawa rasnya, etnisnya. Ini yang seringkali membuat orang tidak bisa tahu. Yang ketiga, pilar untuk bisa harmoni itu adalah ihtiraman wa ta'diban. Menghormati. Tadi saya sudah menyebut ada hal-hal nggak bisa kita diskusiin. Kita anaknya siapa? Kita lahir di kampung apa? Fisik kita bagaimana, itu nggak bisa kita apa-apain. Maka jangan jadikan hal yang tidak pernah kita order itu dijadikan sebagai bahan untuk pembulian. Hidung tahu begini, kulit tahu begini, kepala tahu begini, rambut tahu begini. Nggak pernah minta, tahu-tahu udah dapat kayak begini. Maka ini kalau boleh. Nah, salah satu di antara ekspresi ihtiraman itu adalah kita ini akan bertemu bukan hanya pada persoalan kerja, tetapi lebih daripada itu. Kalau hanya pada persoalan kerja mungkin kita akan resign, satunya akan pindah. Tapi kalau yang dibangun adalah hubungan kemanusiaan, mungkin sudah pindah tugas, mungkin sudah resign, mungkin sudah pindah luar kota, tapi hubungan kemanusiaan itu tidak ada. Oleh karenanya, kalau seandainya ada kawan yang sakit tetap harus dijenguk. Kalau ada kolega yang kena musibah maka kita takziah. Jadi kalau ada kolega sakit nggak nengok, ada tim kena musibah nggak takziah, maka kira-kira orang kayak begini ini apakah nanti ketika meninggal akan pergi ke kuburan sendiri? Apa iya orang yang nggak pernah nengok orang sakit, yang nggak pernah orang takziah kena musibah, apa iya ini nanti kalau meninggal akan berangkat ke kuburan sendiri? Pesen go grab, tetap juga perlu orang lain. Nah, poin ini yang paling penting membuat orang itu bisa harmonis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.